Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa bima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir suratul Kahf, tafsir yang membahas tentang kalam-kalam Allah yang tidak akan pernah ada cacat di dalamnya, tidak akan pernah ada pertentangan di dalamnya, tidak akan pernah ada salah di dalamnya. Kalau kita ngambil referensi dari sesuatu yang lain, dari karangan-karangan para makhluk, dari karangan-karangan manusia, mungkin benar, mungkin salah. Penelitiannya manusia mungkin benar, mungkin salah. Ilmunya manusia mungkin benar, mungkin salah. Perkataan manusia mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau kita sudah membahas tentang Al-Quran, tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan mungkin ada cacat di dalamnya, gak akan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Hukum yang ada, yang ditetapkan di dalam Al-Quran adalah hukum yang paling tepat, yang paling benar, yang paling pas untuk membenahi mujtama, untuk membenahi kehidupan sosialnya manusia. Walaupun kadang-kadang kita melihat kok sadis ya, kok parah ya, masa orang nyolong dipotong tangannya, masa orang berzina dirajam sampai mati, masa ada orang yang namanya kisos, orang bunuh orang ganti dibunuh, nyacatkan mata ganti dicacatkan, motong tangannya orang ganti dipotong, motong kakinya orang ganti dipotong kakinya. Ini kan seakan-akan kayak sadis, ya kan? Bahkan hukum syariat itu bahas tentang gigi. Jadi misalnya ada orang matahkan giginya orang, ada orang ninju, Kak Wina misalkan ninju popok gitu, guna dia ditinju, lepas giginya satu, lepas secara sengaja. Maka ini harusnya di dalam syariat agama ini Kak Mina harusnya bayar sama Bu Nadia untuk balas harga satu gigi itu dengan 5 ekor onta. Lek 2 gigi 10 ditolak giginya. Nah ini seakan-akan kan sadis, kayaknya kan sadis. Tapi kalau kita lihat ini adalah hukum yang paling membenahi, karena orang akan mikir-mikir, loh, aku nyolong ya lek enggak kenapa-kenapa. Kalau sampai luka, kalau sampai bikin cacat, saya pun juga akan kena sama. Orang mencacatkan orang, ganti dicacatkan. Matahkan tulangnya orang, ganti dipatahkan tulangnya. Bahkan bunuh orang, ganti dibunuh. Ini mungkin korbannya 1-2 orang untuk dikorbankan. Istilahnya dikorbankan sebagai contoh bagi yang lain, tapi sembuh. Penyakit pencurian akan sembuh, korupsi akan sembuh, penyakit perzinahan akan sembuh. Yang namanya pergaulan bebas ini bakalan sembuh karena beberapa orang yang dikorbankan. Sama kayak kita misalkan ada orang sakit di bagian apanya, kena diabetes ini sudah grogotin bagian kakinya. Dokter mengatakan ini harus dipotong ini kakinya sampai ke ini misalkan apa yang namanya, sampai ke dengkul misalkan, dipotong sampai dengkul. Selesai apa enggak? Apa istilahnya, sembuh apa enggak? Sembuh. Jadi seakan-akan motong itu sadis, tapi untuk menyelamatkan organ tubuh yang lainnya. Ketimbang itu kalau dibiarkan ya. Jadi kalau pencurian dibiarkan, tidak ada efek jera, tidak ada hukuman yang nyes seperti itu. Kalau misalkan pencuri itu pencurian di atas 50 juta atau di atas 100 juta, hukumannya dipotong tangannya. Ini anak keluarganya ya, istrinya mesti bakalan ngingetin, wes apa ndak sumbut nyolong mek 50 juta, dipotong tangannya. Anaknya juga wes apa adanya aja, wes nih nggak malah istilahnya ini kan orang korupsi, orang nyuri itu
Apa karpe dhek tok? Nggih. Apa keinginannya dia aja? Kan enggak. Karena rata-rata karena tuntutan orang-orang yang ada di sekitarnya. Istrinya, ya lho, anaknya pejabat kuwi atau istrinya pejabat itu diajak ke sini, keliling dunia ke sini. Aku yo mele. Belum ada uangnya. Di depan mata ada uangnya negara. Garek tanda tangan erek-erek cair. Habis itu liburan. Nah, paling nanti ketahuan dihukum 4 tahun, 5 tahun. Itu pun penjaranya ada TV-nya, ada AC-nya, enek treadmill dan lain sebagainya. Ini penjara apa? Tidak ada efek jera sama sekali. Dan para ulama mengatakan Al-Quran mengatakan di dalam hal pencurian itu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, kalau mereka mencuri di atas nisab, nisab itu berarti sekitar 80 sampai 90 juta. Kalau sekarang itu hukumannya adalah dipotong tangannya sampai ke pergelangan. Para ulama mengatakan kenapa kok sampai dipotong tangannya? Karena mencuri itu adalah sebuah penyakit yang kalau misalkan tidak dihukum dengan potong tangan tidak akan jerah. Penyakit itu berarti piye? Kadang-kadang kambuh, milik nyolong neh, pengen nyolong lagi, nggak akan sembuh kecuali dengan cara dipotong tangannya selesai. Iya bang, apa saya ngarep dikit nyolong lagi, tangannya udah nggak ada, tangan kanannya dipotong, masih mencuri juga, kaki kirinya dipotong, masih nyuri juga, tangan kirinya masih nyuri juga, kaki kanannya, entah 2 tangan 2 kaki dikorbankan untuk bikin efek jerah bagi sang pencuri tersebut. Jadi itu seakan-akan, jadi Al-Quran itu sepertinya sadis. Tapi kalau kita mau membenahi umat ini dengan cara yang benar dan dengan cara yang cepat, terbukti di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu cuma berdakwah selama 23 tahun, selama 23 tahun, hanya dalam kurun waktu 23 tahun habis selesai. Yang namanya perzinahan tidak ada, pencurian tidak ada. Bahkan Rasulullah sampai menjanjikan akan datang satu masa di mana seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian dari Mekah menuju ke Yaman sendirian, aman, aman, tidak akan ada yang mengganggu perempuan tersebut. Ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Perempuan-perempuan bebas, istilahnya tidak takut lagi dijarah, tidak takut diperkosa, tidak takut disakiti. Karena apa? Karena orang-orangnya sudah nancep ini. Jadi mereka berislam sudah bukan karena takut dengan hukuman, tapi karena sudah rasuk. Kalau misalkan pencurian itu memang sesuatu yang keji, kalau perzinahan itu memang sesuatu yang keji. Jadi maksiat itu mereka menghindarinya secara sukarela. Beberapa orang cumaan yang dikorbankan tapi sembuh. Mujtama ini tadi, sosial, manusia atau rakyat sembuh dari penyakit maksiat tersebut. Ini Al-Quran. Jadi kenapa kok bisa sesempurna itu? Sehingga yang mengatakan adalah yang membuat manusia, yang mengatakan adalah yang membuat alam semesta, yang mengatakan adalah zat yang menciptakan, yang merawat, yang membikin, yang istilahnya melanggengkan adanya mujtama ini. Bukan cuman bangsa manusia saja, tapi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, laut dan lain sebagainya, semuanya dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan pernah ada salahnya, tidak akan pernah ada cacatnya kalau sudah kita ngambil referensi dari yang namanya Al-Quran. Kita sampai di dalam surat Al-Kahf ayat ke-23, ayat yang ke-23 dikatakan di sini, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa qur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi dari ayat 2 ayat kemarin, ayat 22 sama ayat 23 ini kita belajar tentang 2 hal. Tentang 2 hal yang paling penting di dalam mengontrol lisan kita dan mengontrol kita di dalam
membuat perjanjian atau berkata-kata kepada sesama manusia. Pelajaran yang pertama apa? Pelajaran pertama, jangan sekali-kali kita mengatakan untuk perkara yang masih akan datang, untuk perkara yang terjadinya itu masih nanti, masih nanti. Jangan sekali-kali kita mengatakan 100% akan terjadi. Tidak ada yang 100%. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan kita. Ada yang pasti? Ya. Ada yang pasti di dalam kehidupan kita. Yang pasti itu cuma satu, mati. Yang pasti bakalan terjadi kepada kita itu cuma satu, yaitu kematian, tapi waktunya pun tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk terus menggabungkan, untuk terus mengikatkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi nanti, baik itu untuk diri kita ataupun orang lain, dengan kata-kata insya Allah. Insya Allah saya akan datang, insya Allah saya akan hadir, insya Allah tak bayar SPP saya besok Bu, insya Allah tak saya mau jenguk teman saya insya Allah besok, insya Allah. Jadi digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tingkat kita untuk bisa menepati janji tersebut mencapai 90% misalkan, ya, mencapai 90% sekalipun, tetap katakan insya Allah. Tetap katakan insya Allah. Misalkan makan ada di depan mata, lauknya nasi sama pecel misalkan, nasi sama pecel. Ada orang ini nasi mau dimakan, ya insya Allah. Padahal udah di depan mata. Berarti apa? Hampir 99% akan kita konsumsi. Tapi siapa yang tahu ini bakalan masuk atau jadi rezeki kita? Siapa yang tahu? Nggak taunya pas detik-detik wes tangan ini sudah deng mau ngambil, tahu-tahu perutnya sakit mules, misalkan ke kamar mandi dulu, pas balik dimakan kucing doyan dipecel lah. Salah ya. Atau dimakan yang sudah punya suaminya datang kerja tuh ada nasi pecel nih, langsung dimakan, kiranya di kamar, padahal sudah 99% bakalan kita konsumsi. Tapi tetap katakan insya Allah. Insya Allah saya akan hadir, insya Allah tak makan, insya Allah saya yang backup, insya Allah semuanya itu akan mendatangkan keberkahan. Selain untuk lisan kita dapat pahala apa enggak ngomong insya Allah? Dapat setiap lafaz Allah. Kenapa? Karena waktu itu berarti kita nyambung, hati kita nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita nyambung, pikiran kita nyambung, kita gandengkan kehidupan kita dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan turun keberkahan, di situ akan turun kebaikan, di situ akan dijaga sama Allah taala agar apa yang menjadi cita-cita kita itu yang baik-baik bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua untuk perkara ilmu, ya, untuk perkara keilmuan yang kita ketahui secara pasti, ya, secara pasti, apalagi yang tidak pasti, gandengkan dengan kata-kata wallahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu dengan apa yang paling benar di dalam hal ini. Allah yang paling ngerti dengan hikmah dari segala sesuatu. Allah yang paling paham dengan apa yang harusnya saya katakan, yang harusnya saya kerjakan, yang harusnya saya jawabkan, dan lain sebagainya. Kasih tulisan wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan sampai ya, ini yang sekolah-sekolah pas waktu sekolah ujian tulisannya jawaban A, wallahu a'lam. Gak karu-karuan ini ya. Boleh apa enggak kita nuliskan wallahu a'lam? Boleh. Kapan? Terakhir. Setelah kita usahakan semuanya, wes dijawab semuanya, tulis di bagian bawah wallahu a'lam bishawab. Ojo terus nomor 1 wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini ketara lek ora sinau enggak. Nilainya berapa kira-kira lek dijawab wallahu a'lam bishawab? 0 lah. Guru mana yang mau dijawabi dengan jawaban kayak
Kayak gitu. Jadi itu dua pelajaran yang paling penting atau hikmah yang secara tertulis gitu. Kalau yang nggak tertulis atau hikmah di dalamnya, hikmah yang mendalam di dalamnya ini luas sekali. Tapi paling tidak kita untuk hal kata-kata atau untuk mengikatkan lisan kita, janji kita, ilmu kita, pengetahuan kita dengan segala sesuatu, ini dua kalimat ini kita jadikan nempel sama lisan kita. Lafaz insya Allah dengan lafaz wallahu a'lam bishawab. Oke, insya Allah sama wallahu a'lam bishawab. Waqul. Setelah itu di akhir ayat ke-23 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad waqul dan katakan wahai Muhammad asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Perkara-perkara yang seperti ini ketika kamu rasuk sama Allah taala, ketika kamu selalu ingat sama Allah taala, ketika kamu bergantung dengan Allah taala, kamu bersandar dengan Allah taala, katakan kepada mereka wahai Muhammad asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi Allah taala mengajarkan satu doa kepada Nabi Muhammad yaitu asa ayat, katakan wahai Muhammad semoga dengan semua usaha saya ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk selalu mendekatkan saya dengannya, ngasih tambahan ilmu, ngasih tambahan berkah, yang ngerti tambah ngerti, yang sabar tambah sabar, yang khusyuk tambah khusyuk, yang paham tambah paham, yang berilmu tambah berilmu di dalam perkara apapun, li aqraba, agar saya semakin mendekat min hadza rasyada, dengan yang paling benar di dalam hal ini, di dalam petunjuk ini. Ini Nabi Muhammad diperintahkan, masih diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk terus nambah petunjuk, untuk terus nambah hidayah, untuk terus nambah inayah. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling banyak dapat porsi hidayah, paling banyak dapat porsi inayah, paling banyak dapat porsi ilmu, itu Nabi Muhammad. Iya benar. Yang paling fasih baca Al-Quran. Orang fasih kita ngelihat orang tahapannya orang belajar Quran ini kan mulai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 6 ya, setelah itu masuk Al-Quran, habis itu ngafalin. Di atas orang yang hafal ada lagi di atasnya yang lebih ngerti, ada yang bisa kiroah 1, kiroah 2, sampai kiroah sab'ah, sampai kiroah asyra, sampai iya kan, di atas orang berilmu ada terus orang yang puncaknya siapa? Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling fasih di dalam baca Al-Quran. Nabi Muhammad yang paling tidak pernah lupa dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita ngafalin Quran, lali-lali apa enggak? Pulau brobil falak kayak menyer. Bukan kita budak madrasah. Jadi muter-muter. Nah, nanti kuliah ayyuhal kafirun muter-muter gitu, terakhirin gitu. Pas waktu ada masalah soalnya kok banggamu nyono. Yang guyu merasa. Nabi Muhammad dijamin oleh Allah Ta'ala nggak pernah lupa baca, dari segi bacaan, dari segi kefasihan, dari segi keilmuan, bahkan sampai ke tingkat yang gaib itu nyata bagi Nabi. Yang nggak bisa kita lihat kelihatan bagi Nabi. Malaikat kita nggak bisa ngelihat, Nabi Muhammad ngelihat. Ketemu jalan-jalannya nggak level Nabi Muhammad sama kita. Jalan-jalannya sama malaikat, bukan malaikat biasa-biasa, puncaknya malaikat Jibril, jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, ya enggak? Yang enggak kelihatan ini loh, sora alaniyah, menjadi terlihat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih disuruh sama Allah Taala, waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Katakan wahai Muhammad, semoga Allah berkenan untuk nambahkan kepada saya petunjuk ini. Petunjuk ini kalau di dalam surat Al-Kahf fokusnya di dalam apa? Fokusnya di dalam kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Kisah Ashabul Kahfi ini kan rasyada, satu petunjuk, satu bukti tentang kebenaran Allah, satu bukti tentang kemahakuasaannya Allah, satu bukti hanya Allah Ta'ala yang mampu. Siapa di antara manusia yang mampu
mengawetkan, setelah itu menghidupkan kembali seseorang yang hidup 309 tahun yang lalu, nggak ngerti kabarnya, tinggal di dalam satu gua, turu, tidur, bahkan mereka mengira kayaknya kita tidur cuma sehari atau setengah hari. Nggak taunya 309 tahun. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dihadapkan di dalam satu bukti yang sangat luar biasa. Beneran apa enggak toh kisahnya Ashabul Kahfi ini? Beneran. Di Al-Quran dituliskan. Kalau pengen bukti realnya, kalau pengen bukti fisiknya, silahkan pergi ke Libanon, silahkan pergi ke Palestina. Dekat dari arah Palestina, di situ ada gua, sekarang dijadikan masjid, masjidnya Ashabul Kahfi. Berarti apa? Berarti ada jejaknya, ada sejarahnya, ada tuh disaksikan oleh orang di masa itu yang tinggal di sekitar situ, semuanya menyaksikan hal tersebut. Sama seperti kalau misalkan kita menyaksikan tentang Sunan Ampel ya nek tenan apa ndak? Kuburannya lo enek, ya enggak? Diziarahi orang, didatangi orang, sejarahnya ada, bukti-buktinya ada. Mungkin Sunan Ampel itu ndak ada? Ndak mungkin. Sunan Bonang itu ndak ada? Ndak mungkin. Sunan Gunung Jati itu ndak ada? Ndak mungkin. Kenapa? Ngapain orang bikin-bikin? Aku melek bikin kuburan neng kene, tak jenenge waane Sunan iki. Ngapain? Ya kan? Berarti orang ini pernah hidup, manusia ini pernah hidup, banyak ilmu yang ditinggalkan oleh beliau, banyak hikmah yang ditinggalkan oleh beliau, banyak jariah yang ditinggalkan oleh beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk kita kenal sama mereka, kita sambung sama mereka, kita ngerti tentang mereka, karena mereka semuanya adalah ayatun min ayatillah. Mereka adalah bukti-bukti kemahakuasaannya Allah, bukti-bukti kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Nabi Muhammad masih minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi Muhammad puncaknya. Kalau misalkan kita lihat para sahabat-sahabatnya Rasul, para nabi-nabi terdahulu yang bisa ngomong sama hewan, Nabi Muhammad juga pernah. Gitu. Yang kemarin kita ceritakan ngobrol sama Ghazalah. Apa Ghazalah kemarin? Rusa. Ngobrol sama rusa. Belum yang ngobrol sama ular. Belum yang ngobrol sama hewan-hewan yang lainnya. Ini Nabi Muhammad. Nabi Isa, kalau misalkan Nabi Isa sebatas orang sakit kusta, orang sakit lepra, diusap sama Nabi Isa, dengan izinnya Allah Ta'ala sembuh. Nabi Muhammad berapa banyak? Berapa kali Rasulullah itu melakukan hal yang sama? Ketika putranya Abi Qatadah ini salah satu sahabatnya Nabi yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Setelah itu matanya ketusuk panah, dijabut, keluar sak bola matanya. Keluar sak bola matanya, udil-udil di sini. Udil-udil di sini dibawa datang ke Rasulullah SAW sama megangi bola matanya. Ya Rasul, mata saya copot. Gampang ya? Ya Rasul, mata saya copot. Diusap sama Nabi, dikembalikan ke tempatnya, balik lagi. Bahkan Abi Qatadah mengatakan mata yang diusap sama Nabi, yang pertamanya bola matanya itu keluar, setelah itu dikembalikan sama Nabi, diusap sama Nabi, sembuh, balik sedia kala. Mata yang diusap sama Nabi ini pandangannya lebih tajam dibandingkan yang tidak diusap. Kalau beliau sakit matanya di tempat yang tidak diusap. Yang diusap ini tidak pernah sakit mata sama sekali, sampai meninggal. Makanya salah satu putranya beliau ketika menghadap Raja Harun Ar-Rasyid, ngadep ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, menjadi khalifah di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau datang jadi utusan, ditanya sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Man anta?" Siapa kamu? Kamu jadi utusan ini, nama kamu siapa? Beliau menjawabnya, "Ana ibnul ladzi ainuhu fi khaddi." Saya adalah putra dari seseorang yang matanya pernah jatuh ke pipinya.
dikembalikan bikafin Nabil Mustafa, dikembalikan oleh tangan mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya anaknya orang itu, saya putranya Abi Qatadah. Jadi putra-putranya, cucu-cucunya pun ini Nabi Muhammad. Jadi bengkelnya manusia, tangannya orang patah-patah Rasul, tangan saya copot separuh dibalik nih. Ya, Sayyidina Ali kakinya rusak karena jalan dari Mekah ke Madinah cuman pakai sandal satu-satunya sampai lepas, sampai copot, dah karu-karuan, dah naik kendaraan, beliau rusak kakinya, diusap sama Nabi, sembuh. Sayyidina Ali yang matanya juga pernah sakit, diludahi sama Nabi, sembuh. Ini Rasulullah, tapi masih disuruh kayak gini, wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wahai Muhammad, teruslah kamu minta hidayah, teruslah kamu minta inayah, teruslah kamu minta petunjuk. Makanya dikatakan, para ulama mengatakan, ketika kita sudah dapat, ketika kita menemukan kebenaran yang murni, ketika kita melihat kebenaran yang hakiki, ketika melihat keimanan yang asli, mendapatkan ilmu yang benar dari jalur yang benar, jangan pernah putus asa untuk mendapatkannya. Jangan pernah minder untuk mencarinya. Jangan pernah sungkan untuk terus-terusan nyari. Jadilah orang yang tamak dengan hidayah. Saya tidak ngerti, saya harus ngerti. Saya tidak paham, saya harus paham. Saya tidak bisa ngaji, kudu belajar ngaji. Saya nggak bisa sholat, harus belajar sholat. Jadi orang yang tamak. Karena Rasulullah yang puncaknya itu pun masih diperintahkan sama Allah Ta'ala, wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wala bithu fi kahfi 300 sininan wasdadu tis'a. Setelah itu Allah Ta'ala menjelaskan berapa lamanya Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua. Mereka tinggal di dalamnya 300 sinin, 300 tahun, wasdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Para ulama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala di sini, kalau secara syamsiah, tahun syamsiah atau tahun, kalau kita tahun Masehi, sekarang 2021 ya, 2021 ya. Sekarang di tahun 2000, ini syamsiah namanya. Patokannya pakai matahari. Itu dikatakan berapa lama? Secara tahun Masehi berapa lama? 300 tahun. Tapi kalau misalkan pakai tahun Qamariyah, pakai tahun Hijriyah, maka 300 tahun masih ditambah 9 tahun. Wala bitu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Qulillah, masih ditambah lagi sama qulillahu a'lamu bima labithu. Tapi bagaimanapun wahai Muhammad, tetaplah kamu gantungkan. Ini jadi Allah Ta'ala menjelaskan, ini loh kebenarannya, ini loh masanya mereka tinggal di dalam gua. Tapi katakan, qulillahu a'lamu bima labithu. Allah Ta'ala yang maha tahu berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Karena para ulama mengatakan, wal makna Allahu a'lamu bihaqiqati lubsihim wa kaifiyatihi. Allah yang paling tahu berapa lama mereka di situ dan bagaimana cara mereka tinggal di situ. Setelah itu para ulama wa'alamu annahu ikhtalafa fi ashabil. Para ulama ini masih berbeda pendapat. Karena kan Ashabul Kahfi ini kan mereka 300 tahun habis itu bangun, gitu. Setelah itu yang kejadian mereka jalan-jalan di beli makanan terus uangnya gitu. Yang berapa tahun yang lalu kita jelaskan itu, ya, yang kita ceritakan. Jadi beli terus uangnya udah uang zaman dulu gitu-gitu ya kan, sampai akhirnya ketahuan, diparani, orang sak kampung ini marani, begitu mereka ngomong, begitu mereka keluar, masuk lagi ke dalam gua, mati, ya kan, cuman sebentar, mereka hidup itu cuman sebentar, balik lagi ke dalam gua, setelah itu mati untuk yang kedua kalinya. Tapi para ulama masih berbeda pendapat. Ikhtalafa fi ashabil kahfi. Jadi masih ada ikhtilaf, hal matu wa dufinu, apakah mereka mati setelah itu dikuburkan, auhum niyamun wa ajsaduhum mahfudah, atau mereka tertidur untuk kedua kalinya. Dan yang paling sahih wasahih anhum niyam. Jadi yang sahih Ashabul Kahfi itu sampai sekarang ini mereka tidak mati tapi tidur.
Gitu. Jadi yang paling sahih mereka masih tidur, wa yastayqiduna inda nuzuli Isa. Mereka nanti akan dibangkitkan lagi, bangun lagi untuk kedua kalinya ketika Nabi Isa keluar. Gitu. Jadi ketika Nabi Isa keluar di akhir zaman, wa yahujjuna ma'ahu. Setelah itu nanti berangkat haji bareng Nabi Isa. Gitu. Nabi Isa itu belum haji, belum ada Pak Hajinya, belum ada. Jadi sama Allah Ta'ala disuruh haji nanti di akhir zaman bareng sama ashabul kahf. Wa yahujjuna ma'ahu wa yamutuna qabla yaumil qiyamah. Setelah itu mereka nanti wafat di masanya Nabi Isa. Hina ta'tirrihul layyina, ketika keluar yang namanya salah satu tanda akhir zaman yang paling besar ya, salah satu alamatul qiyamah atau pertanda hari kiamat yang paling besar, nanti akan ada angin, ada angin yang berhembus masuk ke dalam ke dalam mulutnya orang-orang yang beriman, mulutnya orang-orang beriman, dan roh itu angin itu yang nyabut nyawanya setiap hamba yang masih beriman. Nah, ini ashabul kahfi wafat pada waktu tersebut. Hina ta'tirrihul layyina. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, la yahujjunna Isa bin Maryam. Nabi Isa nanti akan berangkat haji wa ma'ahu ashabul kahf, bersama dengan para ashabul kahf, fa innahum lam yahujju ba'd. Karena mereka pun juga belum berangkat haji. Nabi Isa durung haji. Setelah itu ashabul kahfi juga belum haji. Untuk menyempurnakan keislaman mereka, untuk menyempurnakan syariat Islam yang mereka jalani, nanti berangkat haji. Tidak bisa ngomong ini orang-orang Nasrani. Apa istilahnya panutanku. Mereka kan nganggap Nabi Isa ini kan Tuhan. Tiba-tiba malah haji. Ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti cara hajinya Nabi Muhammad, ngikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nanti orang Nasrani tidak bisa ngomong. Karena memang salah satu hal, para ulama, salah satu hikmah terbesar, kenapa kok Nabi Isa yang dipilih untuk keluar kembali di akhir zaman, turun kembali di akhir zaman, dijaga untuk tidak wafat sampai akhir zaman, untuk membungkam lisan atau omongannya para penganut agama Kristen yang sudah terlalu jauh melampaui batas di dalam mengagungkan Nabi Allah Isa. Nabi Isa itu hamba, Nabi Isa itu manusia, Nabi Isa itu Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk bawa kalimat tauhid, bukan untuk disembah oleh manusia. Jadi sudah dijelaskan sama Allah Ta'ala, walabithu. Ini ashabul kahfi ini tinggal di dalam gua 300 tahun ditambah 9 tahun. Wa qul asa wa qulillahu a'lamu bima labithu. Tapi tetap wahai Muhammad, katakan Allah yang paling tahu berapa lama mereka itu tinggal di dalam gua. Lahu ghaibus samawati wal ard, karena Allah Ta'ala yang maha tahu dengan yang gaib, baik itu di langit ataupun bumi. Absir bihi wa asmi'. Katakan ini istighosnya ta'ajub. Jadi Allah yang paling gimana ta'ajub itu betapa maha kuasanya Allah, betapa maha mendengarnya Allah, betapa maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Allah Ta'ala itu maha mendengar, mendengarnya tanpa alat, mendengarnya tanpa gimana, mendengarnya tanpa, kalau kita mendengar pakai telinga, ada daun telinganya, ada gendang telinganya, dan pendengaran kita terbatas, gitu. Yang di ruangan ini ya dengar, yang diomongin sama orang di perapatan sana, tidak ada yang bisa kita dengar. Allah Ta'ala maha mendengar semua, bahkan bukan cuma mendengar, tapi melihat dari suara yang dihasilkan oleh apapun yang ada, tanpa campur baur, tanpa biduh. Kalau kita kan biduh, ya kan? Misalkan di sini kabeh ngomong dewe-dewe, nggak saya tok yang ngomong. Sing ngarep di rumahne sing endi, nggih toh? Nah, kita ada batasan. Kita dengar pakai alat, kita dengar pakai telinga, kita dengar ada batasannya. Kita dengar dengan cara, dengan model, ya kan? Dengan cara, dengan model. Tapi Allah Ta'ala tidak butuh itu semuanya. Pendengarannya Allah Ta'ala jelas sejelas. Nah, sampai dikatakan oleh para Rasulullah SAW mengibaratkan Nabi Allah Ta'ala itu mendengar, mendengar bukan cuma melihat, mendengar dan melihat langkah
kakinya seekor semut yang warnanya hitam, yang jalan di atas batu yang warnanya hitam, di tengah malam yang gelap. Allah Ta'ala melihat langkah kakinya dan mendengar gerak langkahnya. Nggih. Awake dhewe tumo ning dhuwur kene ora kroso, nggih. Dan itu tanpa istilahnya gini, masalah nggak ada waktu, nggak ada. Allah Ta'ala di zaman Allah Ta'ala di zamannya Nabi Adam sama zaman sekarang itu beda, nggak ada. Yang nerima taubatnya Nabi Adam juga akan nerima taubatnya siapapun yang bersalah di zaman ini. Allah Ta'ala yang menyelamatkan perahunya Nabi Allah Nuh sampai akhirnya merapat juga maha mampu untuk menolong apapun yang menjadi permasalahan kita. Bahkan yang mendengarkan di zaman Nabi Muhammad itu ada satu orang perempuan pernah dengar hukum yang namanya dihar. Dihar itu kan nggak terlalu ada, ya kan? Di Indonesia ini kan enggak. Dihar itu gini, dihar itu semacam sumpah. Kalau misalkan ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti kadhahri ummi, kamu sudah tak anggap seperti ibuku sendiri. Maka ini namanya sumpah. Perempuan tersebut tidak halal lagi bagi laki-laki tersebut, karena dia anggap istrinya kayak ibunya. Ibu boleh tidak dinikahi? Tidak boleh. Nah, ibu kan tidak boleh dinikahi. Tapi biasanya orang Arab mengatakan yang seperti ini, setelahnya itu ditambahi dengan kalimat talak. Karena kamu sudah tak anggap seperti ibuku sendiri, atau seperti kakakku sendiri, seperti adikku sendiri, kamu sekarang tak ceraikan. Nah, biasanya diikuti dengan hal tersebut. Ada seorang perempuan namanya Khawlah. Yang diabadikan ceritanya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadilah. Mujadilah apa Mujadalah? Mujadilah ya, bukan Mujadalah. Mujadilah itu berarti apa? Perempuan yang mendebat Nabi. Nabi Muhammad itu didebat, dan yang mendebat seorang perempuan. Karena Khawlah ini sudah berumah tangga bertahun-tahun sama suaminya. Bertahun-tahun berumah tangga, punya anak-anak banyak dan lain sebagainya. Pas suatu hari si suaminya ini minta jatah sama istrinya lagi capek, nolak. Akhirnya marah suaminya bilang, anti kadhahri ummi, kamu seperti ibuku sendiri. Tapi tidak ditambahi dengan kalimat cerai. Nangis Khaulahnya, ngadu kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah waktu itu satu ruangan sama Nabi, satu ruangan sama Khaulah. Jadi ada Nabi, ada Khaulah, ada Sayyidah Aisyah. Katanya Sayyidah Aisyah, saya saking kecilnya curhatannya Khaulah. Jadi Khaulah itu bisik-bisik, ngomongnya sama Nabi itu bisik-bisik, kecil suaranya. Karena Sayyidah Aisyah, saya waktu itu tidak dengar apa yang dikatakan Khaulah apa yang diajukan Khaulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya turun ayat, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala sudah dengar, Allah Ta'ala dengar percakapan kalian berdua, percakapan seorang perempuan yang ngomong kepada Nabi dan curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dengar. Spontan Sayyidah Aisyah mengatakan, saya loh sak ruangan di waktu tersebut tidak dengar apa yang dikatakan Khaulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai turun ayat. Turun ayatnya di waktu itu juga. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Dan dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Sayyidah Aisyah, maha mendengar Allah. Maha mendengar Allah. Allah Ta'ala maha mendengar percakapan yang bahkan saya satu ruangan di waktu itu tidak dengar apa. Ya. Jadi betapa maha mendengarnya Allah dan betapa maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malahum min dunihi min wali wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah Ta'ala yang tidak patut untuk disejajarkan, yang tidak patut untuk diduakan, yang tidak patut untuk kita
nyari perlindungan kepada selainnya, yang tidak patut untuk kita nyandar kepada selainnya. Istilahnya Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang bisa nolong seperti pertolonganku? Siapa yang mampu menyelamatkan seperti penyelamatanku? Siapa yang mampu jawab soalanmu, yang mampu mengijabahi doamu lebih dari caraku untuk mengijabahi apapun yang kamu adukan kepadaku? Wala yusyriku fi malahum, enggak patut bagi seorang manusia manapun, bagi hamba manapun untuk bersandar kepada nyari wali selain Allah, nyari pertolongan kepada selain Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak patut Allah Ta'ala untuk disejajarkan dengan hal apapun juga. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wallahu a'lam bis